Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sofiana dengan NIM 23032111000052. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil kerja saya untuk memenuhi penugasan praktikum statistika mengenai analisis komparatif uji ANOVA. Nah, di sini untuk datanya itu saya menggunakan kuesioner, yaitu menganalisis perbedaan kualitas tidur ditinjau dari aktivitas fisik aktif, aktif moderat, dan yang sangat aktif begitu. Nah, hasil dari kuesioner ini kemudian dijumlahkan dan dimasukkan di Excel. Saya mengambil 30 data, jadi yang tidak aktif itu terdapat 30, aktif moderat terdapat 30, sangat aktif juga terdapat 30. Nah, masing-masing ini diberi kode, jadi yang tidak aktif kodenya 1, aktif moderat kodenya 2, dan yang sangat aktif ini kodenya 3, seperti ini. Nah, setelah itu, data ini akan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Caranya adalah kita copy satu-satu, hanya angkanya saja. Kemudian dipaste. Begitupun yang selanjutnya, yaitu aktif moderat dan yang sangat aktif, ini juga di copy. Kemudian disalin di bawahnya yang ini. Yang sangat aktif pun juga begitu. Sudah totalnya 30, 30, 30 menjadi 90. Nah, kode ini yang 1, 2, dan 3 ini juga di copy kemudian disalin di SPSS. Disalin di sebelahnya. Kode 2 pun juga begitu. Ditaruh di bawahnya. Jika sudah, klik variable view, diubah namanya. Yang pertama itu kualitas tidur, sedangkan yang ini itu kode 1, 2, 3 itu untuk tingkat aktivitas fisik. Nah, value-nya pun juga diubah. 1 itu untuk yang tidak aktif, 2 untuk yang aktif moderat, dia sedang lah. 3 itu untuk yang sangat aktif. Klik OK. Nah, otomatis nama yang di sana akan berubah. 1, 2, 3 tadi akan berubah. 1 untuk yang tidak aktif, 2 untuk yang aktif moderat, dan 3 untuk yang sangat aktif. Kemudian kita pencet Analyze, kita cari yang Compare Means ini, kemudian klik yang One Way ANOVA. Nah, kualitas tidur ini di Dependent List, sedangkan tingkat aktivitas fisik di faktor. Setelah itu kita klik Post Hoc, kita contreng yang LSD, kemudian signifikansinya 0,05, continue.
klik OK. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dan satu-satu kemudian disalin untuk kemudian kita interpretasikan hasilnya. Seperti ini. Sudah saya salin. Nah, jadi untuk pengambilan keputusannya itu ada dua. Yang pertama menggunakan F hitung, dan yang kedua itu menggunakan nilai signifikansi. Jadi untuk yang pertama dulu, untuk keputusan yang pertama dulu. Jadi berdasarkan pengambilan keputusan pertama, itu bila nilai F hitungnya itu kurang dari F tabel, maka H0 yang diterima, sedangkan bila F hitungnya itu lebih dari F tabel, maka H1 yang diterima. Nah, perlu kita lihat nih, yang H1 apa yang H0 nih yang diterima, jadinya kita perlu lihat F hitungnya di sini. F hitungnya adalah 51,281. Kita masukkan 51,281. Nah, F tabelnya berapa? F tabelnya ini di sini 3,101 sekian. Nah, caranya kok bisa caranya mendapatkan 3,101 ini gimana? Nah, caranya itu bisa menggunakan rumus Excel. Untuk yang F tabelnya itu rumusnya sama dengan FINV kemudian buka kurung, probabilitasnya berapa? 0,05 tadi. Titik koma, terus kita lihat lagi di sini bagian DF. Ini between groupnya 2. Jadi kita masukkan di sini 2. Tuh, titik koma lagi. Kita lihat di sini within groups-nya itu 87. Kita masukkan juga 87. Situ enter. Nah, di sini hasilnya 31,3,101 sekian. Itu jadinya dimasukkan di sini. Nah, F hitungnya tadi di tabelnya 51,281, sedangkan F tabelnya dari rumus Excel tadi itu 3,101 sekian. Nah, jadi F hitung ini lebih besar dari F tabel. Karena lebih besar, maka H1 yang diterima. Seperti itu. Nah, lanjut ke dasar pengambilan keputusan yang kedua, itu menggunakan nilai signifikansi. Nilai signifikansi ini bila nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 yang diterima. Tapi bila lebih kecil dari 0,05, maka H1 yang diterima. Nah, kita perlu melihat nilai signifikansinya di sini. 0,00. 0,000. Nah, dimasukkan. Nah, 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga karena lebih kecil, maka H1 yang diterima. Nah, H0 sama H1 ini maksudnya apa sih? Nah, H0 sama H1 ini adalah hipotesis. Jadi, H0 ini maksudnya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas tidur dari aktivitas fisik yang aktif moderat, dan yang sangat aktif, begitu. Sedangkan yang H1 ini terdapat perbedaan yang signifikan dari kualitas tidur ditinjau dari aktivitas fisik yang aktif, moderat, maupun yang sangat aktif, begitu. Nah, karena di sini H1 yang diterima, jadinya dari analisis ini, maka kualitas tidur itu memiliki perbedaan yang signifikan dari yang aktivitas fisiknya aktif moderat, dan yang sangat aktif itu memiliki perbedaan yang signifikan. Di sini ada tabel lagi, ada tabel multiple comparison. Nah, ini tuh maksudnya adalah tabel untuk membandingkan perbedaan satu-satu begitu. Jadi tidak aktif dengan yang aktif moderat, dengan yang sangat aktif itu gimana? Aktif moderat dengan yang tidak aktif, dengan yang sangat aktif itu seperti apa, gimana juga. Yang sangat aktif dengan tidak aktif, dengan yang aktif moderat itu seperti apa. Nah, ini parsial gitu. Jadi dia sendiri-sendiri. Sedangkan yang ini tuh secara keseluruhan bertiga. Itu yang tabel yang ANOVA. Sedangkan yang tabel multiple comparison ini adalah untuk yang satu-satu parsial begitu. Nah, dilihat dari tabel yang parsial ini, terdapat perbedaan nih.
Nah, tapi perbedaannya tuh nyata atau tidak, signifikan atau tidak, itu dilihat dari nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansinya di sini adalah lebih kecil dari 0,05. Jadinya dia memiliki perbedaan dan perbedaannya itu nyata atau signifikan. Begitu. Jadi maupun sendiri-sendiri ataupun secara bersamaan dia memiliki perbedaan yang signifikan. Seperti itu. Jadinya dari analisis ini maka H1 yang diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan kualitas tidur dari yang aktivitas fisiknya aktif, aktif moderat, dan yang sangat aktif. Begitu. Sekian dari saya, Nurul Sofiana. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.